Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 24. Kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siap? Amin. Puji Tuhan. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkau harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Ayat yang ke-7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah. Janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah. Siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorak sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab aku mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, bahkan kita semua yang hadir pada saat ini, dari perikop pembacaan kita ini saya berikan tema kasih Tuhan sepanjang masa. Kasih Tuhan kepada kita semua, kepada oma-opa,
dan semua kita yang ada di sini adalah sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah kaos gagadu terdapat tulisan begini: kecil dimanja, muda berpoya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, dari tulisan ini, Oma Opa seolah-olah terkandung keinginan untuk hidup bahagia. Sejak masa kanak-kanak sampai usia senja, tentu saja ini menjadi keinginan kebanyakan orang atau kebanyakan kita umat manusia. Tetapi kenyataannya yang sering terjadi di masa tua adalah masa yang ditakuti oleh banyak orang. Banyak orang takut kalau tua nanti apa? Nanti jadi sakit, nanti jadi pikun, nanti juga jadi lemah fisik, tidak bisa berdaya, tidak bisa buat apa-apa. Terus takut juga siapa yang mau urus, terus mau makan apa? Ya banyak hal yang kita takutkan di masa tua. Betul nggak, Oma Opa? Betul ya. Nah, dan lain sebagainya yang mungkin itu bisa menjadi ketakutan bagi kita. Nah, tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, memang tidak ada alasan untuk menolak masa tua. Amin. Tidak ada alasan untuk menolak masa tua, dan bahkan menjadi tua seharusnya menjadi suatu apa? Kebanggaan. Masa tua itu suatu kebanggaan bagi kita orang percaya. Dalam budaya Tiongkok, menganggap usia tua itu sebagai lambang dari kebijaksanaan. Sama halnya dengan budaya Yunani yang menyatakan bahwa usia tua itu sebagai wujud kematangan baik pikiran kita maupun spiritual. Nah, lepas dari semua bentuk budaya tadi, masalah yang patut diperhatikan sekarang adalah bagaimana masa tua ini kita nikmati dengan berbagai pergumulan. Ya, kita anak kecil pun, remaja, pemuda, orang tua tidak lepas dari namanya pergumulan. Pasti ada masalah, baik yang normal maupun yang tidak normal secara fisik ya. Pasti ada masalah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi bagaimana kita menghadapi masalah ini? Bagaimana kita melalui masalah ini bersama dengan Tuhan? Bukan menghindar dari masalah yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk bisa menghadapi masalah ini dan boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Nah, Oma Opa dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam bacaan kita ini dalam Mazmur pasal 71 ini. Ada 3 hal. Yang pertama, kita sebagai Oma Opa atau kita sebagai orang percaya sadar bahwa masa tua itu adalah suatu karunia Tuhan bagi saya dan kita semua. Kita harus menyadari itu. Pertama itu, bahwa masa tua kita, masa muda kita juga itu adalah suatu karunia dari Tuhan. Nah, kita lihat dalam ayat 5 sampai ayat yang 8. Pemazmur melihat bahwa keberadaan dirinya sebagai tanda ajaib, mulai dari dia masa kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi pemuda, sampai dia menjadi tua. Nah, hidup manusia adalah suatu tanda ajaib. Mari kita mulai dari melihat dari sejak masa kandungan sampai sejak kita dalam kandungan sampai kita lahir ya, bahkan sampai kita menjadi tua, bahkan kita kembali ke tanah menjadi debu ya. Inilah yang menyebabkan pemazmur begitu dia bersyukur kepada Tuhan atas hari-hari yang dia lalui. Dia selalu bersyukur bahwa semua yang dia lalui itu adalah karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan, semuanya karena kebaikan dari Tuhan.
Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi maksud pemazmur ini adalah ungkapannya tanda ajaib adalah dirinya sendiri sebagai mercusuar atau sebagai penerang yang memberikan isyarat perlindungan Tuhan yang kuat di dalam kehidupan para pemazmur ini atau Raja Daud ini. Nah, kita perhatikan di dalam bacaan kita di dalam ayat yang ke-7 di situ diungkapkan tanda ajaib dihubungkan langsung dengan hakikat Tuhan sebagai perlindungan yang kuat bagi para pemazmur. Nah, pemazmur sungguh-sungguh menyadari bahwa usianya semakin hari, semakin tahun, semakin tua, semakin senja. Itu adalah bukti bahwa ia memiliki Allah yang perkasa, yang melindungi dia siang dan malam, yang tidak pernah meninggalkan para pemazmur. Demikian juga kita sebagai oma opa di sini, bahkan kita semua, kita merasakan bahwa hari-hari kita semakin tahun semakin bertambah umur kita, semakin tua, semakin tahun semakin bertambah usia kita, semakin tua. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, atas kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oma opa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dengan demikian dapat mengatakan bahwa masa tua itu adalah salah satu bukti dari karunia perlindungan yang dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita semua umat yang percaya, bahkan semua orang yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dan oma opa yang diberkati Tuhan pada saat ini. Nah, kita di usia yang tua ini, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan dengan keberadaan apapun itu, dengan situasi apapun yang kita alami. Mungkin keterbatasan fisik kita, keterbatasan usia kita, keterbatasan segala hal yang kita miliki, tetapi hendaknya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, dia selalu menjaga kita, melindungi kita siang dan malam. Perlindungan Tuhan itu sempurna bagi saya dan semua kita yang ada di sini. Oleh karena itu, sambil kita menyadari bahwa masa tua itu adalah karunia Tuhan, mari kita senantiasa mengisi hari-hari kita di usia yang senja ini, di usia yang tua ini, untuk selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sampai hanya kita mengeluh bahwa kenapa hidup saya seperti ini, kenapa saya harus jauh dari keluarga, kenapa saya harus menderita, kenapa saya begini dan begitu. Nah, Tuhan tidak mau kita selalu bersungut-sungut. Tuhan tidak mau kita mengeluh, tetapi syukuri apa yang ada. Kalau kita masih bernapas, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau masih bisa kuat berjalan dalam rumah ke sana kemari, itu suatu pertolongan Tuhan bagi saya dan kita semua oma opa di sini, ya. Nah, yang kedua yang harus kita syukuri adalah kita harus menyadari bahwa di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 dalam bacaan kita tadi dalam Mazmur yang ke-71 dikatakan di situ bahwa masa tua juga adalah kesempatan untuk menjadi saksi. Saksi apa di sini? Saksi Kristus, saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah, kita sekarang berada di panti Werda ini. Nah, bagaimana kita menjadi saksi satu sama yang lain dalam berbicara, dalam bertindak, berbuat, berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mari kita menjadi saksi satu yang lain, menjadi saksi di lingkungan kita, di mana kita berada. Jadi kita melihat di dalam ayat 10 sampai 13, pemazmur melihat sekelilingnya dipenuhi dengan musuhnya yang terus mencelah dia, mencelah para pemazmur ini.
Mereka mencela pemazmur karena melihat diri pemazmur yang sudah tidak perkasa lagi. Ya, dulunya pemazmur itu dia kuat, gagah perkasa, dia bisa melawan Goliat, dia bisa melawan musuh-musuh Israel pada saat itu. Tetapi setelah dia menjadi tua, Daud adalah yang seorang pejuang sejati pada zaman dulu ini. Sejak masa mudanya, sudah hari semakin hari dia menjadi tua, dan dia juga sudah tidak berdaya. Tetapi pemazmur ini, Raja Daud ini, bukan berarti bahwa dia tidak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dia alami, tetapi dia bersyukur selalu karena Tuhan itu memberikan selalu kekuatan. Tuhan memampukan untuk menghadapi setiap pergumulan di usia yang lanjut atau di usia yang senja ini. Nah, oma opa yang saya kasihi di dalam Tuhan, pemazmur ini dia tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Dia tetap punya kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada dia. Nah, karena pemazmur ini dia sangat terbuka kepada Tuhan. Apa yang dia alami, kondisi apapun, dia nyatakan kepada Tuhan di dalam doa-doanya bahwa Tuhan, saya sudah menjadi tua, saya sudah tidak berdaya lagi. Tapi dia punya kerinduan untuk menjadi saksi dimanapun dia berada, baik di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Nah, oma opa, sekarang kita ada di panti ini, di Yayasan Karya Citra Lestari. Nah, bagaimana supaya kerinduan kita itu menjadi saksi, ya, saksi Kristus satu dengan yang lain, bahkan di lingkungan kita, dimanapun di lingkungan masyarakat di sini, ya. Yang ketiga, di usia yang senja ini kita menyadari bahwa masa tua itu adalah kesempatan untuk berkarya bagi Allah. Nah, kesempatan untuk berkarya bagi Allah dalam ayat 17 sampai 21. Jadi pemazmur melihat bahwa begitu banyaknya karya Tuhan atas dirinya. Sejak masa kecilnya sampai masa tuanya, sampai masa putih rambutnya. Pemazmur katakan bahwa sampai masa putih rambutku, di dalam ayat yang 18. Allah tidak pernah berhenti berkarya dalam diri pemazmur. Tuhan tidak pernah meninggalkan para pemazmur, tetapi tetap dengan setia berkarya membentuk pemazmur sehingga bisa menjadi teladan bagi angkatan berikutnya. Nah, bagaimana kita ini sebagai oma-opa yang ada di sini dalam segala keterbatasan kita, bagaimana mungkin kita kuat, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melakukan segala sesuatu. Bagaimana supaya kita menjadi teladan bagi orang-orang yang kita di bawah kita ini. Nah, contohnya anak cucu kita, keluarga kita, dan orang-orang yang masih muda. Nah, di bawah kita. Nah, maksud pemazmur adalah seperti Allah yang menyertainya adalah Allah yang tidak pernah berhenti berkarya. Maka penyertaan Allah yang tiada pernah berakhir itu juga seharusnya meyakinkan kita oma-opa yang ada di sini, ya, untuk terus berkarya bagi generasi kita. Namun jangan bilang, oh saya di panti saya sudah tidak bisa buat apa-apa, saya di sini sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Tuhan bisa memakai oma-opa, bahkan kita semua yang ada di sini untuk terus berkarya untuk Tuhan. Di sini bisa mungkin melayani, bisa memimpin doa, bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, oma-opa yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita lewat kehidupan para pemazmur ini kita belajar lewat pergumulan pribadi para pemazmur ketika ia sedang bergumul dengan hari-hari hidupnya di usia yang senja ini.
Jadi pemazmur adalah manusia biasa sama seperti saya dan Oma Opa di sini. Ya, hanya saja ia mengembangkan 3 prinsip di dalam hidupnya. Ya, 3 prinsip ini yang dikembangkan oleh para pemazmur. Yang pertama, bahwa masa tua itu adalah karunia Tuhan. Yang kedua, masa tua itu adalah kesempatan untuk menjadi saksi. Nah, yang ketiga, masa tua itu adalah kesempatan berkarya bagi Allah. Tuhan bisa memakai dalam keterbatasan apapun kita, keterbatasan fisik, keterbatasan tenaga, keterbatasan segala hal. Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi saksi dan juga untuk berkarya bagi Tuhan kita. Nah, di usia yang lanjut ini, di usia yang senja ini, dan menghimbau kita lewat firman Tuhan ini, kita belajar dari para pemazmur untuk terus berkarya bagi Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Biar lewat firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita, agar di masa tua kita ini sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan jangan kita selalu bersungguh-sungguh atau mengeluh, tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minta kesediaan Pak Oral membawa kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau memberikan keyakinan yang kokoh dalam kehidupan kami semua, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang menyayangi kami, Allah yang menjadikan kami orang-orang pilihan-Mu, sehingga kami ada sampai pada hari ini Tuhan. Di masa tua, di mana Engkau percayakan kami bisa sampai, disitulah kami melihat kebanggaan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Engkau. Engkau memahkotai kami dengan kekuatan yang daripadamu. Engkau memberikan kami keyakinan bahwa di masa tua kami tidak berjalan sendiri. Tapi ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang luar biasa, ada berkat-berkat yang khusus, ada mujizat-mujizat yang Allah kerjakan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang memampukan kami, mengajarkan kami untuk melihat Engkau, melihat Allah kami, Allah yang besar, Allah yang melakukan segala perkara, Allah yang membuat kami ada sampai pada saat ini, dan Allah yang akan menyertai kami, akan tetap bersama-sama dengan kami, akan tetap berada di dekat kami, dan Engkau akan memberi Tuhan kekuatan bagi kami, memampukan di saat kami lemah, menguatkan kami, menyembuhkan kami, akan menolong kami selalu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Oleh sebab itu sama-sama kami amini firman-Mu, kami yakini firman-Mu dan kekuatan bagi kami, jadi terang bagi jalan kami, pencerahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu, berkati pelayanan, berkati keluarga. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah dengar firman-Mu. Amin. Amin.